Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan mata kuliah Ibu Hanum, yakni mata kuliah Pancasila. Hari ini kita akan membahas mengenai hubungan antara negara dan agama. Hubungan negara dan agama ini sangatlah menarik ya. Ketika kemudian kita kaitkan dengan bingkai Ketatanegaraan Indonesia yang mana berdasarkan Pancasila ya, di mana sila ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang kemudian memisahkan antara agama dan negara. Nah, kehidupan beragama di Indonesia sendiri secara yuridis memiliki landasan yang kuat sebagaimana termaktub dalam Dasar Negara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, di mana mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, ya, ataupun bukan negara yang kemudian berdasarkan agama tertentu, ya, dan bukan pula suatu negara yang kemudian sekuler yang memisahkan agama dengan urusan negara. Indonesia ini kemudian memiliki falsafah negara Pancasila yang mengakui tentang ketuhanan. Oleh karenanya, Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka apapun aturan ataupun hukum yang terbentuk haruslah mengacu pada tatanan nilai-nilai Pancasila. Pengakuan agama ataupun kemudian kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta jaminan terhadap penduduk yang beragama dan menjalankan ibadah berdasarkan atas agama atau kepercayaannya merupakan ciri dari negara berketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Indonesia ini bukan negara agama karena tidak berdasarkan agama tertentu, juga bukan negara sekuler karena tidak memisahkan antara urusan negara dan agama. Namun negara yang memberikan perlindungan pada semua agama dan juga aliran kepercayaan. Hal ini berarti bahwa setiap orang ya berhak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan. Berdasarkan pada pasal 29 Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah ini kemudian berkewajiban mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Sebagai pelaksanaan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 ya, tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang kemudian dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang pernyataan terkait dengan penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai undang-undang. Nah, bentuk keikutsertaan pemerintah ini dalam persoalan agama adalah dengan adanya pengakuan terhadap beberapa agama di Indonesia. Pengakuan ini kemudian muncul dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri yang antara lain menyebutkan agama yang diakui pemerintah yaitu Islam, Katolik, Kristen ataupun Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemerintah juga membentuk dan kemudian mengakui lembaga-lembaga seperti MUI, Walubi, PGI, KWI, dan Hindu Dharma. Nah, kelompok-kelompok inilah yang kemudian diberi wewenang untuk mengontrol bentuk-bentuk kegiatan dan tafsir keagamaan di masyarakat. Kemurnian dan kesahihan tafsir yang benar pada gilirannya akan dijadikan dalih untuk mengontrol dan mengendalikan sejauh mana praktek-praktek keagamaan yang dijalankan oleh warga negara. Banyaknya aturan pemerintah dalam mengatur kehidupan beragama tersebut menunjukkan seberapa jauh keikutsertaan pemerintah dalam kehidupan beragama di Indonesia. Keikutsertaan pemerintah dalam urusan agama mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh ya. Di antaranya adalah Muhammad Hatta dan juga Dalian Nur. Menurut Hatta, masalah agama dan negara harus dipisahkan
Sedangkan menurut Dahlia Nur bahwa intervensi negara dalam masalah agama sebatas lingkup administratif. Pendapat serupa dikemukakan oleh Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi yang menyatakan bahwa intervensi negara ataupun pemerintah terhadap agama terbatas pada masalah administratif belaka yang kemudian meliputi fasilitas, sarana dan prasarana. Jadi bukan pada materi agamanya, atau dengan kata lain, negara tidak mencampuri dan tidak ingin mencampuri urusan syariah dan ibadah-ibadah agama di Indonesia. Kemudian keikutsertaan negara dalam urusan agama sebagaimana yang kemudian terjadi di Indonesia sangatlah berbeda ya dengan negara-negara sekuler di mana negara dilarang untuk mencampuri urusan negara. Sehingga kita kemudian dapat ketahui bahwa dalam praktik kehidupan bernegara terutama di Indonesia, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yakni integrated atau penyatuan antara agama dan negara, kemudian interseksional ataupun persinggungan antara agama dan negara, dan sekularistik ataupun pemisahan antara agama dan negara. Nah, bentuk hubungan antara negara dan agama ini di negara-negara barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya ataupun pemisahan antara agama dan negara. Faham ini kemudian menurut The Encyclopedia of Religion merupakan sebuah ideologi atau ideologi ya di mana para pendukungnya dengan sadar mengecam bentuk supernaturalisme dan lembaga yang dikhususkan untuk itu dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi sosial. Nah, pemisahan agama dan negara tersebut merupakan proses yang disebut sekularisasi ya. Yang kemudian menurut Peter L. Berger dimaknai sebagai sebuah proses di mana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan. Nah, proses sekularisasi ini kemudian berimplikasi pada marginalisasi agama. Ya, yang kemudian contohnya adalah bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya yang terutama dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sejarah masing-masing masyarakatnya. Penerapan sekularisme secara ketat ini terdapat di Prancis dan Amerika Serikat. Sedangkan di negara-negara Eropa lain seperti Prancis, selain Prancis ya, itu penerapannya tidak terlalu ketat sehingga keterlibatan antara negara dalam urusan agama ada ya. Bahkan ada partai agama, pihak pajak gereja juga ada. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Alfred Stephen ini yang kemudian bahwa di sejumlah negara Eropa tetap mengakui secara resmi lembaga gereja dalam kehidupan bernegara. Seperti contohnya Inggris, Yunani, dan negara-negara Skandinavia ya. Atau sekarang itu negara Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Swedia. Oke, tadi sekularistik ya. Kemudian interseksional ya ataupun persinggungan, adanya persinggungan. Di dalam interseksional ataupun persinggungan ini memang kemudian aspek-aspek dalam negara ini memerlukan juga sebenarnya legitimasi dari agama ya. Jadi ada suatu hubungan semacam mutualisme ya
antara negara dan agama. Negara itu tidak bisa dilepaskan dari agama, tapi juga agama tidak bisa dilepaskan dari negara, begitu ya. Dan negara Indonesia ini adalah negara yang kemudian kategori interseksional ya, di mana Indonesia secara filosofis mengakui eksistensi agama dalam kehidupan bernegara. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa agama ini sebagai dasar negara yang kemudian dicantumkan di dalam, mohon maaf, maksudnya adalah bahwa agama ini kemudian dicantumkan di dalam dasar negara ya secara eksplisit, yakni dalam pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan ini berdasarkan pendapat para ahli hukum tata negara ya, seperti Ismail Sunni katakan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia mengakui 3 bentuk kedaulatan ya. Kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan rakyat, bahwa rakyat itu adalah pemimpin tertinggi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kedaulatan hukum, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan kedaulatan Tuhan, bahwa atas berkat rahmat Allah, nah itu ya, bahwa adanya Indonesia, munculnya Indonesia, kemerdekaan dari Indonesia ini adalah karena adanya kekuasaan dari Allah atau Tuhan yang Maha Esa ya. Seperti itu terkait dengan hubungan antara agama dengan negara ya. Saya kira cukup apa yang kemudian Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.